Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini sebenarnya itu udah jam 3 pagi sih ya. Aku baru selesai ngedit kayak gitu. Dan hari ini tuh sebenarnya kemarin sih ya guys ya. Aku tuh dapat video di Instagram, jadi di tag sama teman-teman. Videonya itu tentang kudanil. Kudanil yang dikasih makan sampah plastik atau lebih tepatnya botol plastik kayak gitu loh guys. Aku ngeliatnya juga kaget ya, itu orang jahat banget ya sampai ngasih kayak gitu kan. Jadi kejadiannya itu katanya di Taman Safari. Nih daripada nggak jelas ya, aku langsung aja nih liatin ke teman-teman post yang tadi kata aku ya, yang tadi aku lihat. Jadi di sini tuh di Instagram, aku tuh di tag kayak gini nih, kayak warning tidak untuk ditiru, tindakan bodoh dan berbahaya. Aku bingung kan ini apaan gitu kan. Pas aku cek ternyata ini dia guys. Parah banget, parah. Nih orangnya bersih sampah plastik. Ini miris banget sih, aku lihatnya sedih banget sih. Gimana ya? Itu kudanil, dia udah mangap-mangap kayak gitu tuh berharap dikasih makan makanan dia, makanan yang enak lah ya, yang emang biasa dia konsumsi, malah dikasih makan botol plastik. Itu kayak gila sih, parah sih. Mendingan gak usah ngasih makan sama sekali gitu loh, daripada lemparin hal yang sebenarnya nggak boleh dia makan. Gini loh guys, kalau misalnya kita lihat dari videonya ya, yang pertama ini orang Bandung lagi. Malu-maluin banget nih, aku kan orang Bandung ya, jadi kayak malu-maluin banget gitu loh nih, ngapain dia ke sono melakukan hal seperti ini. Terus selanjutnya juga, kudanil ini tuh hewan yang emang makannya banyak guys. Dia tuh sehari bisa ratusan kilo kalau nggak salah. Biasanya makanannya ya kalau nggak sayur-sayuran, makanannya buah-buahan kayak gitu loh. Jadi kenapa mereka menganggap kayak gitu, emang asupan yang harus mereka dapetin tuh setiap harinya banyak. Teman-teman kalau misalnya ngasih makan mereka 3 wortel, 4 wortel misalnya ya itu paling cuma berapa gram lah. Sedangkan mereka butuh sampai ratusan kilogram gitu guys. Ya, jadi mereka mangap terus lah sepanjang hari ya. Dan di sini orang itu dengan santainya melempar makanan yang bukan semestinya gitu loh guys. Dan itu berbahaya banget sih buat kudanil ya. Setahu aku nih, manusia aja banyak yang kesedak itu, kayak keselak kayak gitu aja bisa sampai meninggal gitu guys. Dia nggak bisa napas lah, jadi kayak saluran nafasnya ke sumbat kayak gitu kan. Kalau nggak dia ada gangguan pencernaan lah, pokoknya bisa sampai meninggal gitu. Ya sama aja, sama kayak si kudanil ini. Bisa aja hal yang terburuk misalnya sampai dia sakit, sampai dia mati gitu terjadi gara-gara hal sepele seperti ini, bisa aja terjadi sebenarnya guys. Makanya aku miris banget nih, dan aku juga paham banget pasti nih orang sebenarnya ngerti gitu loh, cuman nih orang jahat aja. Masa iya sih dia nggak ngerti kalau misalnya kudanil ini makanannya apa, malah dikasih apa, dia bisa berbahaya, bisa bikin sakit. Masa sih orang ini nggak ngerti? Nggak mungkin sih. Ini kita lihat lagi ya, ini ada slide selanjutnya nih guys. Nih. Gak bisa kasihan. Jelas banget tuh guys, Jahat banget, sumpah. jahat banget, parah kan. Itu botol plastiknya masih ada tuh di mulut dia. Sebagai yang ngerekam juga bingung gimana cara ngeluarinnya kan guys. Coba teman-teman di posisi itu deh, sebagai yang ngerekam gimana cara ngeluarinnya, pasti bingung gak sih? Gimana cara ngeluarinnya? Udah, jadi cuman bisa ngevideoin doang. Mukanya juga melas banget lagi si kudanilnya tuh. Oke, kita lihat lagi ya post selanjutnya nih. Jadi ada ceritanya kayak gitu, ada narasinya. Jadi kemarin mobilku pas banget di belakang mobil dia. Jadi ini yang ngerekamnya ya guys ya. Kudanilnya emang lagi leyeh-leyeh di pinggir ya. Emang kerjaannya kayak gitu kok. Temen-temen pernah ke Taman Safari Indonesia yang di Bogor itu, emang itu konsepnya gitu. Yang biasanya hewan yang dikandangin, ini kita istilahnya yang dikandangin lah di dalam mobil. Kita jalan, ada treknya kayak gitu, ada hewan-hewannya di kiri dan di kanan. Dan kalau misalnya ngelihat si kudanil ini, kudanil tuh emang udah pasti ada di sana gitu loh. Dia bahkan jarang banget buat pergi kemana-mana lagi. Aku setiap ke Taman Safari ya, kudanil yang tadi di tempat itu emang selalu ada di situ guys, leyeh-leyeh di situ, karena emang dia udah biasa dikasih makan sama orang.
Dari dalam mobil itu emang ada tangan yang keluar dan mengayunkan sampah plastik supaya kuda nilnya mangap. Jadi tuh si plastik nih awalnya emang nggak kerekam ya, cuman nih kayak plastik itu udah digini-giniin lagi. Ini plastik nih udah digini-giniin nih. Kayak yang bikin kuda nilnya mangap lah. Mau apapun itu kalau misalnya kayak dikepengenin ke kuda nil pasti dia mangap lah. Dan ternyata pas mangap dilempar tuh si plastik katanya ke dalam mulutnya. Terusnya kami di belakang sudah membunyikan klakson ngasih tanda. Dan ketika keluar kami melaporkan ke pihak petugas safari. Jadi itu kalau misalnya udah dilempar mau diklakson gimana juga kan udah terlambat ya. Ya nggak mungkin sih si orang yang lemparnya juga langsung balik lagi. Oh iya maaf, diambil lagi dari mulut kuda nil, nggak mungkin ya. Sebenarnya itu udah nggak ada gunanya juga sih. Cuman seenggaknya ketegur gitu loh ya si orang yang ngelemparnya itu. Dan akhirnya dicek sama petugas safari ini nih, alhamdulillah setelah malam di tag di story pihak safarinya menanggapi dan setelah diperiksa si kuda nilnya sudah memuntahkan sampahnya. Ini alhamdulillah banget guys. Awalnya aku ngeliat nih video kayak sedih, aduh gimana nih keadaan kuda nil nih, gimana nih kan kayak gitu, soalnya bahaya banget lah ya. Dan ternyata di sini dikasih tahu kalau ternyata si kuda nil udah muntahin. Ih pintar katanya kan, kuda nilnya pintar banget sih si kuda nilnya, alhamdulillah ya. Jadi si kuda nilnya nggak kenapa-napa nih guys. Tapi tidak pintar bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Ya iyalah pasti nggak pintar tuh, bodoh banget sih kalau menurut aku ya. Tidak pintar sama sekali lah. Sosialisasi dan edukasi membuang sampah pada tempatnya itu tuh udah dari zaman kapan tahu gitu kan, udah ada. Emang terlihat terbiasa katanya kan, emang terlihat sepele sih nerapin hal yang kayak gitu. Tapi herannya masih ada orang yang kayak gitu. Jujur aja nih ya, aku ngeliat orang di pinggir jalan atau misalnya aku lagi di jalan lah ya, ngeliat orang buang sampah sembarangan tuh, itu rasanya kayak mikir ini orang nggak pinter banget ya buang sampah sembarangan ya. Apalagi itu di kawasan dia sendiri misalnya guys, nanti jadi banjir, nanti jadi ini, nanti jadi kesumbat, bla 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 bli blu gitu kan, jadi repot, ujung-ujungnya repot sendiri. Tapi nanti nyalahin apapun itu, nyalahin orang lain kan, padahal dia sendiri yang buang sampah. Itu tuh kalau buang sampahnya sembarangan ke jalan, ini udah membuang sampah sembarangan ke hewan gitu. Kayak ketidakpintarannya itu 2 kali lipat lah kalau menurut aku ya. Jadi julid nih guys, sebel banget sumpah, dah parah ini mah. Buat teman-teman online, terima kasih atas atensinya. Saya cukup lega hiponya bisa muntahin sampah katanya kan. Dan semoga oknumnya cepet sadar dan gak ada lagi orang-orang yang kayak gitu. Cik atulah tau ngeraken orang Bandung gitu kan, tau ngeraken wargi Bandung ya. Aku juga sebagai orang Bandung nih malu coba guys, ya Allah jauh-jauh ke Bogor buat masukin sampah ke tubuh kuda nil, buat apa gitu kan nih orang. Ya pokoknya gitulah guys. Bahaya banget ya. Ini juga sebenarnya aku bersyukur banget nih ada orang yang ketahuan seperti itu dan ke video dan viral nih, aku bersyukur banget guys. Karena aku yakin banget nih pasti ada juga beberapa kasus yang seperti ini, cuman nggak ada yang tahu, nggak ada yang ketahuan gitu loh. Namanya orang iseng aja ngelemparin sesuatu ke mulut kuda nil yang bukan makanannya atau ke hewan-hewan lain pas lagi taman safari. Aku yakin banget pasti ada orang yang kayak gitu sih. Cuman syukurnya nih, alhamdulillahnya nih, ini tuh ketahuan. Jadi orang-orang lebih care lagi akan hal itu guys. Semoga kedepannya nggak ada lagi yang kayak gitulah ya. Dan di sini juga aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman, kalau di taman safari ini kan ada beberapa tempat yang emang boleh dikasih makan gitu ya hewannya ya. Kayak si kuda nil nih boleh, kijang lah, rusa, atau misalnya ada zebra di situ itu dikasih makan sayur-sayuran itu emang boleh ya guys ya. Karena emang ada keterangannya juga di sini nih, boleh hands feeding, boleh dikasih makan. Cuman ada beberapa tempat di kebun binatang juga yang nggak ngebolehin kita ngasih makan ke hewannya. Bahkan kita kayak mikir nih kenapa sih, padahal kan kita baik nih mau ngasih makan, udah bawa makanannya, tapi kok nggak boleh kayak gitu kan. Ini aku mau ngasih tahu juga nih sebagai ya anggap aja edukasi juga ya ke teman-teman ya, kenapa biasanya kebun binatang itu nggak ngebolehin kita ngasih makan ke hewan-hewannya guys. Nih ya ada beberapa alasan sebenarnya di sini. Kalau aku lihatnya ada 5 alasan. Yang pertama ini mereka punya program diet khusus. Hewan-hewan ini tuh udah diatur juga guys jam makan ya. Misalnya nih, ini makan jam 5 sore, sekian kilogram daging misalnya ya. Itu tuh udah ada yang ngatur, dokter hewannya, ahli gizinya si hewan itu tuh udah ngatur. Makanya kalau misalnya kita ngasih makan lebih dari porsinya, atau misalnya kita ngasih makan di luar jamnya, itu tuh bakal ngerusak si pola diet mereka. Nanti mereka jadi malas makan lah, nanti mereka jadi kayak sakit lah, kayak gitu-gitu tuh bisa aja guys, karena mereka tuh punya diet khusus. Dan misalnya nih, dia makanannya harusnya daging, tapi karena kita asal aja kita bawa sayur lah, kayak gimana kita asal ngasih makan aja ke mereka dan mereka lapar dimakan-makan aja, itu juga bisa merusak kesehatan mereka nggak sih? Mereka juga bisa sakit karena hal itu gitu loh guys. Terus yang kedua ini mereka tuh menelan segalanya, karena biasanya gini loh, kalau misalnya hewan di kebun binatang, ini berlaku juga ya
sama hewan-hewan yang kita pelihara juga ya. Pasti teman-teman juga ngerti lah ya kalau misalnya pelihara hewan nih, dia kan emang sumber makanannya dari manusia lagi gitu, dari kita, karena mereka kan nggak di alam nih, di kandang gitu kan. Yang ngasih makan siapa lagi kalau misalnya bukan manusia? Kalau mereka dikandangin sama aja kayak misalnya orang di penjara gitu loh. Yang ngasih makan siapa lagi kalau misalnya bukan sipirnya gitu loh guys? Siapa lagi kalau misalnya bukan orang yang di luar penjara kan? Mereka kan nggak bisa kemana-mana, mereka kan kekurung gitu loh. Ya mereka bakal nelen segalanya apa yang dikasih sama kita, karena mereka percaya gitu, oh ini ada kita nih, oh ini ada manusia nih mau ngasih kita makan, kata si hewannya tuh. Jadi mereka makan-makan aja gitu loh guys. Sama banget nih dikasihnya sama si Kudanil ini. Ya mereka nggak tahu mau dikasih makan apa. Yang pasti ada manusia ngayun-ngayunin makanan, ya pasti mereka ngira itu makanan dong. Dan mereka mangap-mangap aja nggak sih, dimakan, dihap. Mereka nggak tahu itu sebenarnya plastik. Mereka nggak tahu kalau misalnya itu nggak bisa dimakan sama mereka. Akhirnya mereka telan, nanti ujung-ujungnya sakit lah, nanti ujung-ujungnya bisa sampai mati lah, ya kayak gitulah guys. Jadi mereka bisa nelen segalanya yang manusia kasih. Selanjutnya juga tidak boleh terlalu banyak makan. Nah ini juga sama nih, sama seperti alasan pertama tadi kan. Mereka tuh udah ada jam makannya, udah ada porsinya tersendiri, udah ada ahlinya yang memorsi itu semua. Kalau misalnya kita kasih makan terus, mereka bisa obesitas. Sama kayak orang yang obesitas tuh banyak penyakitnya kan. Ya sama hewan juga guys. Jadi harus benar-benar diatur tuh si makannya. Nanti ujung-ujungnya bisa mati juga kan. Ada kemungkinan juga ketular sama penyakit manusia ya kalau misalnya manusianya asal kasih makan ya. Jadi gini loh guys, ada beberapa penyakit nih setelah aku pelajari juga ya. Karena kan aku juga jurusan kedokteran gigi lah ya. Ya masih di bidang medis lah ya. Jadi ada beberapa penyakit yang silang gitu loh. Misalnya kalau di hewan A, ini tuh nggak akan berefek apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya udah ke hewan B, dia itu bisa parah banget penyakitnya. Misalnya gini deh, misalnya ada flu yang ada di hewan, ya buat hewan itu kena flu biasa aja gitu guys. Cuman ketika si bakteri atau si virus ini udah kena manusia, itu tuh bakal mematikan. Misalnya kayak virus corona inilah, katanya kan ada yang bilang dari kelelawar, dari apa. Mungkin di kelelawar ini virus tuh kagak mematikan guys, tapi kalau misalnya di manusia kan bisa sampai mati, bahkan bisa sampai pandemi kayak gini kan. Ya kayak gitulah. Jadi ada yang infeksi menular itu juga sangat amat beresiko gitu loh. Jadi kebun binatang tuh gak mau ada resiko itu, makanya nggak boleh ngasih makan binatang. Selanjutnya juga riskan terkena kecelakaan, karena emang faktanya ini, kalau misalnya teman-teman searching deh di YouTube ya, banyak orang yang kepleset masuk ke kandang hewan misalnya, kepleset masuk ke kandang gorila, kepleset masuk ke kandang-kandang yang ada di kebun binatang. Itu salah satunya karena mereka tuh mau ngasih makan. Jadi mereka mau ngasih makan, ngegapai, tidak tergapai, malah jatuh masuk ke kandang hewannya. Ya mana ada sih kebun binatang yang mau gitu loh pengunjungnya itu tiba-tiba jeblos ke kandang hewannya. Itu pasti kebun binatang langsung dicap jelek juga lah. Itu juga kebun binatang langsung dicap nggak aman juga lah. Makanya nih untuk meminimalisir tuh resiko, akhirnya nggak dibolehin ngasih makan hewan gitu juga guys, salah satunya ya. Selain itu juga sebenarnya ada beberapa hak-hak buat hewan gitu loh guys, kayak hak kebebasan satwa kayak gitu. Nah misalnya dikasih makan tidak pantas juga ya, misalnya kebanyakan juga kan masuknya kan ngasih makan tidak pantas, itu juga melanggar hak-hak hewan. Misalnya ada beberapa juga nih hak-hak hewan juga, ada 5 guys yang aku baca ya. Di sini yang pertama ada bebas dari rasa lapar dan haus. Jadi kalau misalnya teman-teman pelihara hewan, memelihara apapun itu, teman-teman tuh harus bertanggung jawab atas kekenyangan mereka gitu loh, dan kelepasan dahaga mereka. Jangan sampai mereka kelaparan, jangan sampai mereka kehausan, karena itu udah tanggung jawab kita sebagai kiper kalau misalnya emang berkomitmen buat pelihara hewan. Makanya pelihara hewan itu sebenarnya nggak terlalu sulit sih kalau menurut aku ya. Cuman kita harus komitmen aja. Andai kata kita nggak bisa ngurus, ya seenggaknya kita nge-hire orang lah buat ngurus gitu loh guys. Jadi emang harus diurus sih guys ya. Yang kedua juga bebas dari rasa tidak nyaman. Misalnya kita taruh hewan tidak sesuai dengan enclosure-nya. Misalnya kita taruh hewan, tapi hewan itu tuh terlalu sempit tempatnya. Itu kan mereka nggak nyaman. Itu juga udah melanggar hak mereka nih. Jadi sebagai kiper juga kita harus mempertimbangkan hal itu ya guys ya. Selain itu juga harus bebas dari rasa sakit dan luka. Ada sakit, ada luka, apapun itu. Kalau misalnya emang itu peliharaan kita udah komitmen buat pelihara, itu tuh udah tanggung jawab kita. Kita harus bawa ke dokter hewan, kita harus kasih penanganan. Jangan dibiarin sakit, jangan dibiarin sampai mati kayak gitu loh guys. Itu juga kalau misalnya kita sudah memelihara hewan, itu udah menjadi tanggung jawab yang harus banget kita pertanggungjawabkan ya guys ya. Yang keempat juga, si hewan itu tuh harus bebas berperilaku liar alami. Misalnya gimana ya, kayak atraksi-atraksi lah ya, sirkus-sirkus kayak gitulah. Singa yang biasanya tidak lompat tali, singa yang biasanya kagak lompat-lompatin bunderan api kayak gitu, tapi disuruh lompatin kayak gitu, itu kan nggak sesuai dengan perilaku liar alaminya ya. Itu sebenarnya udah melanggar hak-hak hewan sih.
Jadi selain hak asasi manusia, hewan juga punya hak-hak yang harus kita hargai gitu loh guys. Dan yang terakhir nih, harus bebas dari rasa takut dan stres. Kayaknya mirip-mirip sama yang kedua tadi sih, bebas dari rasa tidak nyaman sih. Karena kan kalau hewan stres atau takut berarti kan dia nggak nyaman ya. Itu mirip-mirip kayak tadi lah, kita harus mempersiapkan kandang yang bagus lah, atau mungkin tank mat-nya yang cocok lah, yang kayak gitu-gitu loh guys. Ya jadi kayak gitu ya guys ya, semoga kasus ini tuh bisa jadi pelajaran. Alhamdulillahnya banget ini si hiponya itu nggak kenapa-napa, dia masih bisa muntahin si plastiknya. Andai kata dia nggak bisa muntahin, aku bingung banget lah. Itu pokoknya sebel banget lah guys sama orang. Walaupun sekarang juga dia bisa muntahin pun aku tetap sebel sih sama orangnya. Dan aku juga berharap semoga orang-orang tuh lebih melek lah ya sama hal-hal kayak gini ya. Jangan ngeremehin lah, walaupun mereka hewan, mereka juga berhak buat hidup. Walaupun mereka hewan, mereka juga berhak buat makan apa yang mereka harus makan gitu loh guys. Jangan sembarangan lagi lah kayak gini ya. Semoga ini kasus terakhir lah, biar nggak ada yang kayak gitu lagi guys. Yaudah deh, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.